Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabilir rasyad. Al-muwaffiqu bi fadlihi wa karamihi man ahabba min ibadihi ila tariqis sadad. Tariqu ashrafil ibad. At-tariqu alladhi man salakaha huwal faiz wan naji yawmat tanad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin khairil ibad al-mab'uth rahmatan lil alamin ila kaffatil amsar wal bilad wa ala alihi wa ashabihi al-fudala il amjad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Hingga saat ini kita masih merasakan yang namanya beribadah puasa di bulan Ramadan. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya ibadah tersebut banyak sekali fadilahnya yang telah dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang fadilah serta keutamaan yang telah Allah persiapkan bagi orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga ini merupakan poin penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ada 6 hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab Maqasidus Shaum, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami rahimahullah ta'ala. Di antara hadis yang pertama beliau menyebutkan adalah sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka ketika itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian para syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh beliau, Syekh Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami rahimahullahu taala. Lantas dijelaskan tentang hadis tersebut oleh beliau sendiri. Beliau mengatakan, amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an taktsirit ta'at al-mujibati li fathi abwabil jinan. Makna atau penjelasan dari sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dibukakannya pintu surga, apa maksudnya? Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdus Salam pun menjelaskan maksudnya adalah itu adalah kiasan, ibarah, kiasan dari banyaknya ketaatan di bulan tersebut. Yang mana banyaknya ketaatan yang dilakukan
ini konsekuensinya adalah atau menyebabkan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa taghliqu abwabin nar. Lantas apa makna ditutupnya pintu-pintu neraka? Beliau mengatakan ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibati li-ighlaqi abwabin niran. Bahwasanya maksud dari ditutupnya pintu-pintu neraka ini adalah kiasan dari sedikitnya maksiat yang dilakukan di bulan tersebut, yang mana menyebabkan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wa tasfidus syayatin. Maksud dari dibelenggunya para syaitan ibaratun anin qita'i waswasatihim 'anis shaimin. Ini adalah kiasan, kata beliau, dari terputusnya godaan para syaitan terhadap orang yang sedang berpuasa. Li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Karena orang yang sedang berpuasa tidak ingin untuk melakukan perbuatan maksiat, atau paling tidak terminimalisir ketika bulan Ramadan, ketika mereka sedang berpuasa. Ini penjelasan beliau sendiri. Itu Syekh Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Kemudian penjelasan beliau ini dikomentari oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan syara'al musannifu rahimahullahu ta'ala yubayyinu ma'anil ahadits al-mundarijati tahta fadilati raf'id darajat. Pengarang menyebutkan, itu Syekh Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami rahimahullahu ta'ala menjelaskan atau mulai menjelaskan tentang makna hadis yang beliau bawakan pertama kali, yaitu hadis-hadis tentang fadilah keutamaan berpuasa. Poin pertama, yaitu untuk meningkatkan derajat seorang hamba, meningkatkan derajat ubudiyah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menerangkan hal tersebut, yaitu maksud dari dibukakannya pintu-pintu surga apa, maksud ditutupnya pintu-pintu neraka apa, dan maksud dari dibelenggunya para syaitan itu apa. Kemudian beliau menjelaskan, mengomentari tentang syarah atau penjelasan yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami. Beliau mengatakan wa qad dzakara nahwa hadzal ma'na ihtimalan al-Qadhi Iyad al-Yahsubi rahimahullahu taala. Al-Qadhi Iyad al-Yahsubi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini juga, beliau pun menjelaskan tentang ihtimal ini, kemungkinan ini, yaitu kemungkinan bahwasannya maksud ditutupnya pintu neraka bagaimana, maksud dibukanya pintu surga bagaimana, dan maksud dari dibelenggunya para syaitan bagaimana. Akan tetapi ini ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama. Ada kemungkinan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama yang lain. Ya. Sehingga maksudnya di sini adalah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi perselisihan di antara para ulama tentang makna hadis tersebut. Apakah makna hadis tersebut sesuai hakikatnya atau hanya sebuah kiasan? Ya, sehingga perkataan atau pendapat yang pertama, maksud dari hadis beliau itu adalah kiasan, ya, yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kemudian pendapat yang kedua, maksud dari hadis tersebut adalah sesuai hakikatnya. Jadi maksud dari dibukakannya pintu-pintu surga yang memang benar-benar dibukakan ketika itu. Sehingga ketika bulan Ramadan memang Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Kemudian maksud dari ditutupnya pintu neraka memang Allah secara hakikat menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kemudian maksud dari dibelenggunya para syaitan ini juga sesuai hakikatnya,
yang mana mereka pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keterangan tadi menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi perbincangan di antara para ulama kita. Maksud dari apa yang disabdakan oleh beliau apakah sesuai hakikat atau hanya kiasan. Akan tetapi yang lebih kuat, yang lebih rajih, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala adalah pendapat yang kedua. Bahwasanya maksud dibukakannya pintu surga memang benar sesuai hakikatnya. Maksud ditutupnya pintu neraka memang sesuai hakikatnya, memang benar-benar ditutup. Dan maksud dibelenggunya para syaitan juga sesuai hakikatnya. Mereka benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua alasan. Kenapa pendapat yang kedua ini lebih kuat? Yang pertama adalah karena memang hadisnya seperti itu. Ya, lafadz hadisnya seperti itu. Sehingga ketika kita mentakwil atau mengkiaskan hadis tersebut, ya, maka secara otomatis takwil tersebut istilahnya dipaksakan, kata Syekh Shalih. Ya, takwil tersebut terasa dipaksakan. Kemudian juga alasan yang kedua, karena ketika disebutkan bahwasanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian para syaitan dibelenggu, ini ucapan akan dipahami oleh orang Arab sesuai hakikatnya. Karena takwil ketika itu mutakallaf, terasa dipaksakan. Sehingga ini pendapat yang dipilih, pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, amma tasfidus syayatin, adapun poin tentang dibelenggunya para syaitan, fahuwa ja'luha fil aglali wa salsalatuha, yaitu maksudnya adalah syaitan benar-benar dibelenggu dengan rantai, dengan gembok. Sebagaimana hal ini pun juga telah dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, wasul silatis syayatin. Wasul silat maknanya adalah dirantai, dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala para syaitan ketika itu. Kemudian timbul pertanyaan setelahnya, apakah dibelenggunya, dirantainya para syaitan itu secara keseluruhan atau hanya sebagian? Maka dari sini pun juga para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan annat tasfida ya'ummu jami'asy syayatin. Bahwasanya yang dibelenggu adalah semua syaitan. Mencakup semuanya, tidak ada pengecualian. Ya, inilah yang pertama kali yang akan terbetik di pikiran kita ketika mendengar hadis tersebut. Maksudnya dibelenggu ya semua syaitan. Kemudian pendapat yang kedua, annat tasfida yakhtassu bi ba'di syayatin duna ba'dhin. Bahwasannya yang dibelenggu atau di dalam lafaz hadis wasuffidatis syayatin, dalam riwayat yang lain wasulsilatis syayatin, dibelenggu, dirantainya para syaitan, ini maksudnya adalah sebagian syaitan. Adapun sebagian yang lain masih berkeliaran untuk mengganggu orang yang berpuasa. Kemudian pendapat yang kedua ini pun juga terbagi menjadi beberapa pendapat. Syaitan manakah yang dibelenggu, syaitan manakah yang tidak dibelenggu. Ada yang mengatakan bahwasanya syaitan yang dibelenggu adalah syaitan yang mencuri kabar berita dari langit.
Kemudian ada yang beranggapan syaitan yang lainnya. Ala kulli hal, bahwasannya memang ada perselisihan di antara para ulama di dalam memahami makna serta kandungan dari hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas di antara dua perselisihan tadi, dua pendapat di antara para ulama tadi, manakah yang lebih kuat? Maka di sini Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala memilih pendapat yang pertama, bahwasannya yang dibelenggu, yang dirantai adalah semua syaitan. Jami'an tusaffad. Semua syaitan itu dibelenggu dan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Kemudian ada faedah yang penting di sini. Beliau mengatakan illa annahu yanbaghi an yu'lama anna hadhihi syayatin al-muradu biha asyayatinul munfasilatul kharijatu 'anil insan. Ini faedah yang penting di dalam memahami tentang poin dibelenggunya para syaitan. Bahwasannya hendaknya kita pahami, ketika syaitan itu dibelenggu, maksud dari syaitan di situ adalah para setan yang terpisah dari raga dan jiwa manusia. Ini maksudnya. Sehingga ini mengembalikan pemahaman kita tentang hadis-hadis yang lain berkenaan dengan hal ini. Maka maksud ketika dijelaskan dalam sebuah hadis tentang para syaitan, maka maksudnya adalah para syaitan yang terpisah dari badan atau jiwa manusia. Maka beliau mengatakan ammal qarinul mulazim lil insan fa innahu la yusaffadu bihal. Adapun jin qarin istilah yang kita kenal. Ya, yang membersamai setiap dari kita. Karena perlu diketahui bahwa setiap dari kita itu kita memiliki qarin. Kita memiliki jin qarin. Maka mereka, atau yang kita istilahkan dengan jin qarin, mereka tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang diberikan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kemudian beliau juga memberikan tambahan wa kullul ahadits al-waridah fima yata'allaqu bisyaitan al-muradu biha asy-syaitanul khariju 'anil insan. Kemudian semua hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan syaitan, maka maksud hadis tersebut adalah syaitan yang terpisah dari badan kita, atau istilahnya bukan jin qarin. Adapun jin qarin itu senantiasa membersamai manusia. Seperti contohnya, beliau membawakan salah satu hadis yang mungkin kita sering mendengarnya. Itu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina bani Adam wa a'yunil jin an yaqulu bismillah." Kata beliau, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemutus mata rantai penglihatan jin dan anak Adam adalah ketika mengucapkan bismillah. Sehingga ini merupakan penjelasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadis ini dhaif. Ya, akan tapi beliau jelaskan maksud dari kandungan hadis tersebut atau maksud dari jin dan syaitan yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jin yang tidak membersamai manusia. Adapun jin qarin, walaupun dia telah membaca ucapan tersebut yaitu bismillah ketika mungkin hendak melepas pakaiannya, maka jin qarin tetap bisa melihatnya. Wallahu a'lam. Sehingga ini penjelasan dan faedah yang ditambahkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua. Kita tidak akan menjelaskan semua hadisnya, akan tapi kita akan jelaskan beberapa poin yang dirasa penting untuk kita jelaskan. Yaitu tentang bahwasannya seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, farhatan. Itu dalam hadis kedua, poin terakhir. Walis-shaimi farhatan yafrahuha. Seorang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan apabila dia berbuka. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Kemudian kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan apabila ia bertemu Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa maksud dari kebahagiaan tersebut? Dijelaskan oleh pengarang sendiri. Itu Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa ammal farhatan. Adapun dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Fa'ihdahuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Yang pertama, sebabnya adalah karena ia mendapatkan taufik dari Allah untuk menyempurnakan ibadah. Sehingga ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan kita bahwasanya segala bentuk ibadah yang mampu kita lakukan, itu sejatinya merupakan taufik dari Allah. Contohnya kita mampu berpuasa, menyelesaikan puasa kita. Tidak membatalkan puasa kita. Maka ini merupakan taufik dan pemberian dari Allah. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan ini semuanya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu sholat 5 waktu. Kita mampu menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfak. Ini semuanya juga merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya terangkan bahwasannya pentingnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini. Saya contohkan dengan mungkin ada seseorang yang jarak antara rumah dirinya dengan masjid itu dekat. Tentunya ini dalam keadaan bukan seperti keadaan sekarang. Yang sedang ada himbauan dari pemerintah untuk beribadah di rumah. Dalam keadaan yang mungkin tidak seperti ini. Ketika mungkin dikatakan seseorang rumahnya atau jarak antara rumahnya dengan masjid tidak begitu jauh. Kemudian ketika azan berkumandang, dia terasa berat sekali untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Itu karena apa? Karena memang Allah belum berikan taufik kepada dirinya. Allah belum berikan hidayah kepada dirinya. Sehingga jarak yang dekat tersebut terasa sangat berat. Padahal dekat. Dan ini pun terkadang kita perhatikan di sekitar kita. Ada seorang rumahnya samping masjid bahkan. Ketika azan, tidak hadir ke masjid. Namun berbeda halnya ketika jarak antara rumah seseorang dengan masjid cukup jauh, tapi Allah sudah berikan taufik kepada dirinya, maka ketika azan berkumandang jarak yang jauh tersebut akan terasa ringan bagi dirinya untuk ia langkahkan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran. Gambaran tentang betapa pentingnya taufik dari Allah. Sehingga ketika kita tahun ini mampu untuk berpuasa, mampu menyempurnakan puasa kita hingga berbuka, sehingga kita gembira karena kita diberikan taufik oleh Allah untuk menyempurnakan amal ibadah. Itulah sebab kenapa kita gembira pada poin yang pertama. Gembira ketika berbuka puasa. Karena kita mampu
atau kita diberikan taufik oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, fali jazaillahi idza ajzau, yaitu karena balasan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Sehingga dia merasa berbahagia ketika kelak di hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mempersiapkan balasan bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hafizahullahu taala menjelaskan, bayyana al-musannif rahimahullahu taala fi hadhihi al-jumlah ma'na al-farhatain allatain yafrahuhuma as-shaim. Sesungguhnya muallif di sini, pengarang di sini adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang makna farhah di sini, makna kegembiraan di sini. Beliau memperinci kenapa harus berbahagia dan gembira. Kenapa seorang gembira dengan dua poin tersebut. Kemudian beliau menjelaskan poin pertama karena taufik dari Allah, poin kedua karena balasan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian ada sebagian ulama beranggapan alasan lain kenapa seorang berbahagia. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna al-farhata allati takunu lis-shaim 'inda fitrihi hiya bisababi ruju'in nafsi ila ma'lufatiha. Sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama beranggapan bahwasannya sebab kenapa seorang bergembira ketika berbuka puasa, sebabnya karena jiwa manusia kembali boleh melakukan hal-hal yang disenanginya. Maksudnya apa? Dia kembali boleh makan, minum. Dia kembali boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Dan ini merupakan hal yang memang jiwa setiap manusia suka untuk melakukannya. Sehingga ini pendapat sebagian ulama. Ya, walaupun pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami, beliau beranggapan bahwasanya kenapa seorang bergembira ketika berbuka puasa, karena ia diberikan taufik oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah. Tapi hal ini sebenarnya tidak bertentangan, saling menyempurnakan. Seorang bisa bergembira karena ini dan karena itu. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Wattahqiq annal farhata kainatun bil amrayni jami'ah. Sesungguhnya kegembiraan yang dirasakan oleh seorang muslim ketika berbuka puasa karena ia dapat merasakan dua hal tersebut. Secara hissi dia dapat makan dan minum, secara ma'nawi ia mendapatkan taufik dari Allah untuk dapat menyempurnakan ibadah puasa pada hari tersebut. Sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu pertentangan. Saling melengkapi tentang sebab kenapa seorang muslim bergembira ketika berbuka puasa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.